Halo semuanya, selamat sore. Hai. Curhat pelaku usaha atau CPO Kaltim TV kali ini spesial khusus kita menyerbu kantornya Barasi.id. Yes, betul. Apa itu Barasi.id? Sekilas, Barasi.id adalah penyedia jasa layanan bersih-bersih rumah panggilan. Bukan rumahnya dibawa ke sini, tapi teman-teman sini yang akan ke rumah para Calon customer. customer, yes. Bersama kita sekarang ada Mbak Nines dan Bung Luberto. Halo. Nah, bocoran juga tadi saya dengar-dengar bahwa Barasi.id ini berdiri dengan latar belakang pandemi COVID-19. Betul sekali. Jadi kawan-kawan kita yang ada di Barasi.id ini yang terkena dampak langsung COVID-19. Betul, dari pandemi ini ya Mas ya. Seperti apa, langsung saja kita tanyakan langsung deh ke Kak Nines dulu, Mbak Nines. Oke. Perkenalkan dulu. Oke, halo, nama saya Nines. Saya sebagai apa ya kalau di Barasi ya, mungkin sebagai yang pionernya. Mau dibilang pendiri juga nggak sendirian. Founding father. Iya. Founding father, kalau father bapak. Founding mother. Ya, berarti saya sebagai founding mother-nya dari Barasi. Pikir aja sendiri ya kan. Nah, kebetulan saya bekerja sama dengan dua rekan saya yang lainnya untuk membangun Barasi ini. Awalnya kenapa kita mau mendirikan Barasi ini juga karena kan saya sendiri kan bekerja di bisnis di bidang hotelier atau penyedia jasa ya, hotel. Lalu untuk pada masa pandemi ini ada beberapa anak-anak atau beberapa orang yang secara tidak langsung atau secara langsung pun terkena dampak dari pandemi ini. Dipaksa kerja di rumah. Yes, Tanda kutip, benar dirumahkan. Dirumahkan. Alias diberhentikan. Diberhentikan kan Iya, iya. bahasa halusnya dirumahkan ya Mas. Betul. Kasarnya itu kan diberhentikan. Nah, daripada kita cuma ngasih uang aja ke mereka, ngasih duit paling sehari ini habis buat beli barang-barang aja. Lebih baik kita belikan mereka alat-alat supaya mereka tetap bisa jalan, tetap bisa kerja, tetap bisa menghasilkan. Supaya berkarya dan Iya, betul sekali. Jadi awal mulanya seperti itu. Setelah itu baru kami berkembang dan kami akhirnya bekerja sama dengan ini Bang Luger. Akan saya perkenalkan Bang Luger selaku manajer. Dia tambah manajer dari ada penekanannya ya. Iya, ada dari Barasi ini sendiri. Jadi beliau ini yang akan menghandle seluruh dari ini pengerjaan hari ini kemana aja. Terus habis itu juga untuk ngecek anak-anak, supervisiin mereka sebagai koordinator gitu juga. Begitu. Tepatnya kapan ini berdirinya Barasi? Tepatnya berdirinya Barasi itu awal mulanya dari ngopi bareng. Which is itu aku udah lupa tanggalnya tanggal berapa. Oke, jadi kalau nggak salah nih tanggal 1 Maret kita tuh. Iya, itu awal mulanya. Sekarang bulan Oktober. Iya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Iya, 7 bulan. Iya, betul. Kalau boleh tahu, Barasi.id ini solusi rumah bersih, ide atau maksudnya apa sih Barasi ini? Bersih kan ya? Iya, tetap bersih dong. Kitanya aja bersih kok, bersihin akhlak juga bisa. Apalagi otak-otak kotor. Jadi awalnya idenya karena kan di pandemi ini kan banyak orang yang malas bersih-bersih juga pada orang di rumah. Seringan mereka di rumah, tapi juga mungkin mereka mau bersihin rumahnya juga males. Apalagi kalau akhir-akhir ini kan WFH, mereka tetap di rumah itu kan bekerja. Betul. Bukan untuk membersihkan rumah, tetap di rumah itu mereka posisinya bekerja, work from home. Jadi Di rumah bukan liburan. Mau bersih, tapi dituntut tetap kerja. Tetap Laporan bekerja. tetap harus bersih. Betul. Gimana mau bersihkan rumah? Iya, siapa yang bersihkan? Ada kami, Barasi.id Oke. ini. Jadi gitu idenya, oke. Boleh nih disebutin ke nomornya berapa tuh kalau mau calling? Ya, kalau misalkan mau calling ke Barasi bisa langsung telepon ke 0821 5511 1135. Ya. 25 jam sehari.
24 atuh Mas, Oh iya, kalau 24. 25. Nah, kelebihan 1 jam kita nih 24 kali 7 ya. Oke, kayak minum obat aja. Iya, kalau misalkan mau chat bisa WA dulu atau bisa langsung ke IG kita. IG. Kita ada @barasi.id. Di situ bisa dilihat kita pengerjaan di mana aja, apa aja yang bisa dibersihkan gitu. Untuk sementara ini kantor barasi.id ini berada di Jalan Sisingamaraja 1 nomor 7. Nomor 7. Betul. dekat dari Jalan Gobos Induk. Ya. Yes, dekat Arema, nggak jauh-jauh, lapar bisa langsung makan bakso di situ. Baru ikut bantu bersih-bersih. Iya, boleh. Saya ingin ke Bung Luberto nih secara teknis yang bagian bersih-bersih kan. Ya, Sudah bersihkan rumah siapa saja gitu? banyak gitu. Waduh, rumah saya belum ya. Belum. Ya, nanti Pesen dong, pesan. atuh. Oke. Biar tahu itu. Di mana aja, kemana aja? Ya, kita dari ya intinya semuanya ada di kota ini. Di kota Dari yang dekat Palangkaraya. sampai yang jauh. Sekitar Menteng, sekitar Tilung, Mangun-Tilung, dan juga sampai yang jauh RT Amilono, Ujung, Kereng gitu. Yang jauh ke Raja Cilikriwut ya, Cilikriwut, daerah Paus dan sebagainya. Yang dibersihkan apa aja? Bersihkan ya, kalau kita ada paket gitu, ada paket pembersihan menyeluruh. Kita bisa mulai dari kos atau barak, rumah dari tipe 36, 21, 36 sampai 100, bahkan bisa 200 gitu. Per tipe rumah ya, bukan per Ya, meter ya. bukan. Per tipe Kita rumah. harganya per tipe rumah. Ya, untuk harganya dari yang kos kita kasih harga 200.000, 175 kalau yang lebih kecil, dan juga tipe 36 200, 225, tipe 45 ada 250.000, tipe 50 275, tipe 56 60 300 350, tipe 70 450, tipe 100 600. Kalau tipe 200 ya dikali 2 aja gitu Ya. dari tipe 100. Ingin lengkapnya lihat di Instagram tuh barasi.id. Ada Langsung. daftar harganya. Ternyata Yes. sangat terjangkau gitu. Itu terbagi kelas berat, sedang, ringan, atau Tidak. tergantung tipe rumah. Misal tipe rumah Tergantung 100 tipe ya rumah sudah. aja ya. Mau itu rumah kosong mau Ya. ditempati baru, Iya betul. Biasanya Untuk gitu ya? ya Ya. untuk beberapa case kayak misalkan rumah-rumah baru kita sih pakai harga yang normal. Cuman kalau misalkan kayak ada rumah yang memang kondisinya itu sudah sangat parah untuk kotornya, nah kita harus cek dulu. Kalau misalkan nggak perlu biaya tambahan juga nggak perlu. sebelum sebelum eksekusi ada konsultasi dulu ya. Iya betul, karena sebelumnya juga pernah ada ya itu case rumah yang memang sudah lama tidak dipakai dan itu mau dipakai mau ditempatin gitu. Jadi kita tetap bersihin. Angker Uka-uka horor ya. gitu. Sama mikirnya Mas. Iya gitu. Tapi tetap kita kan kalau bersihin kan kayak misalkan kita pembersihan general kan dari semuanya. Furniture yang di dalamnya pun juga kita lapin, kita bersihin karena kita kan ada chemicalnya masing-masing. Kalau misalkan dari yang kayu kita punya chemical sendiri, yang misalkan plastik atau besi Oh, juga iya, kita iya, punya iya. chemical sendiri. Nggak bisa asal semuanya pakai ini pakai air doang gitu kan enggak. Ada penerapan prokes atau protokol kesehatan COVID-19 dalam Ada. pembersihan rumah? Tetap ada. Kayak kita kan tetap cek ukur suhu tubuh kita ya. Yang jadi kita masuk ke rumah customer tuh kita ngecek suhu tubuh kita sendiri di depan customer dari dari mereka karyawan kan. Untuk meyakinkan ya. Betul nih kami nggak demam ya, Ah, sis ini. gitu bro. Sama pegang sendiri, Iya, cek ini. cek sendiri. Iya. Kita juga pakai APD kalau misalkan dari yang Permintaan. customernya permintaannya kita memakai APD, kita pakai APD dan juga penyemprotan disinfektan itu pasti ada. Dan nggak usah sedih setiap kali kita pembersihan pasti nanti endingnya akan kita gratisin entah itu hand sanitizer atau masker. Oh, nice. Nggak usah sedih guys, buruan cepat pesan di barasi.id. Saya langsung kepikiran rumah ya. Iya, langsung pengen pulang apa gimana nih? Bukan. Pengen bersihin rumah nih atau Iya, pengen bikin ngajak rumah? Mbak Nines Oh. untuk bersih-bersih loh. Oh gitu. Biasa ini bukan Ah, yang lain. gila. Wah, aku sudah positive thinking nih. Ternyata buat bersih-bersih, Bo. Kalau membersihkan ini, misalnya ada rumah orang yang sebelumnya terkena COVID mungkin, atau apa, ada nggak?
Itu Otomatis kan kalau penanganannya super luar biasa. iya, sedangkan di kami sendiri biasanya kalau kayak gitu kan kami punya penyemprotan desinfektan juga. Jadi sebelum masuk pasti kami misting dulu karena kami modelnya untuk yang desinfektan itu bukan yang semprot manual gitu ya, tapi kami misting. Jadi untuk dari tempat terkecil pun akan terjangkau. Kayak smoke. Iya, kayak fogging gitu deh. Fogging, ya. Cuman kan ini desinfektan gitu. Istilahnya soalnya agak-agak aneh. Oh iya, agak mistis. Jadi kami modelnya dipakai misting itu, jadi dibersihkan dulu areanya, jadi pakai desinfektan. Baru nanti habis itu kami pengerjaan. Tetap bagaimanapun juga kami tetap harus menjaga dari manning kami sendiri atau humannya yang bekerja ini. Gitu. Kan karena kami sayang sama mereka gitu. Tapi yang pasti ini sangat semangat sekali ya. Iya. Kang Ines dan Kang Roberto. Memang sangat full energi. Apalagi biasanya penyedia jasa di dunia kebersihan, biasanya memang orang-orangnya harus energik gitu ya. Betul. Harus tetap semangat. Apalagi misi utamanya tentu saja bangkit dari COVID-19. Betul, bangkit dari COVID. Kawan-kawan yang terimbas atau ya sebasakarnya langsung dipecat dari dunia perhotelan, gabung bareng bikin urusan membentuk berasi.id ini sangat luar biasa. Betul. Ada ini mungkin perlu sampaikan ke teman-teman yang lain yang mungkin terimbas COVID-19 juga tapi yang hopeless atau nyaris putus asa. Kasih dong motivasinya biar semangat berkarya terus gitu. Iya, oke. Buat teman-teman semuanya yang mungkin terkena dampak secara langsung atau tidak langsung ya dari COVID ini. Kalau Nines kan secara tidak langsung, ada beberapa orang yang secara langsung terkena dampak COVID-19. Mungkin dari diri sendiri kita bisa lihat nih sebenarnya potensi kita itu di mana. Kalau misalkan memang ahli dalam membuat kue, coba kita buat bisnis kue gitu, kita sharing ke teman-teman, ke orang-orang karena sebenarnya kayak sekarang itu sosial media itu sangat membantu ya. Betul. Untuk kita bisa mempromosikan apa yang kita punya gitu. Jangan langsung mentang-mentang dipecat atau diberhentikan terus langsung patah semangat. Jangan. Iya, karena sebenarnya manusia ini kan punya potensinya masing-masing dari diri sendiri gitu. Naik turun Betul. Dinamika hidup tuh pasti ada. Cuma bagaimana caranya kita bisa mengantisipasinya. Harus terus bergerak. Ada aja nanti hasilnya. Iya. Kira-kira. Tunggu nanti kalau Barasi udah gede, kali aja nanti aku bisa rekrut. Amin. Biar cepat gede gimana caranya? Ya otomatis rumah teman-teman kalau malas bersihkan pesan ke pasti Barasi. cepat gede mereka karena Iya. Langsung telepon ke 0821 Nggak mahal loh. Tadi paling tinggi harganya 600.000 untuk tipe 100. Tipe 100. Tipe 100 berarti 1 meter kan rumahnya. Iya, tipe 1 rumah yang hektar 100. Ya Allah, gedean. Gede banget. Berarti kali 100. Untuk yang kali 10. minimal atau yang sederhana tipe 21 atau 36. Ya, itu nanti kita lihat kalau yang tipe 36 225. Ya. Untuk yang barak nggak usah sedih, yang kos-kosan bisa 175 sampai 200, tergantung dari gedenya. Karena kan sekarang ada kos-kosan yang sebenarnya luasnya sudah kayak rumah tipe 36 gitu. Ya, kalau yang setipe itu mungkin kami akan charge-nya di harga 200. Nah, yang habis mudik karena lockdown kemarin belum ada kuliah. Sekarang mulai new normal kembali ke kota Palangkaraya. Kos-kosannya banyak sarang laba-laba. Betul. Sekalian diternak gitu. Jangan Jangan, dibersihin. Langsung aja hubungi ke Barasi. Iya. Kalau daripada telepon masih bingung mau ada apa, ini Barasi apaan sih? Mending langsung cek IG-nya dulu aja di @barasi.id. Ini menarik. Di Palangka baru pertama ini ya, baru ada ini ya. Sepertinya iya, karena belum ada saingan yang lain sih untuk pembersihan rumah segala macam. Kita juga punya vakum yang buat bersihin ini loh, apa namanya? Bersihin diri. Bukan. Kasur, terus habis itu sofa. Iya, kami tuh betul karena kami vakumnya itu ada UV-nya, ada sinar UV-nya, jadi menghilangkan bakteri.
Apalagi sekarang Virus. musim hujan ini, di luar aja dengan hujan nih. Biasa kasur lembab, Betul. sofa lembab, muncul tungau. Langsung aja pesen ke barasi.id, nggak usah pikir panjang. Promo terus. Iya. Itu namanya juga pembersihan serius. paket khusus. Gitu. Ya, itu masuknya ke paket khusus. Ada dinding kaca yang berjamur, marmer, Pembersihan sampo marmer. karpet. Nah, Ke Bung Roberto lagi. Ya. Bung, bagi kisah dong paling tak terlupakan saat mengeksekusi rumah customer. ya ada satu rumah sih yang sangat ini ya, sangat luar biasa itu. Sangat mempesona ya. Memang orangnya ada itu berapa tahun tapi tidak pernah dibersihkan gitu. Rumah yang ada orangnya tapi Jarang ya semuanya kotor itu. Jarang dibersihkan. Kenapa? Karena itu yang menjadi masalah kan, kenapa rumah itu kotor? Yang menjadi masalah ya karena tidak ada waktu buat bersihin rumah walaupun ada orangnya di rumah itu. Karena sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk sekolah. Nah, jadi itu yang membuat rumah itu jadi kotor, terbengkalai gitu ya. Mungkin ya agak seram gitu. Kita aja melihat itu seram. Tapi ya itulah pengalaman yang paling ini. Dan yang paling mengesankan juga ya namanya customer kan kita ada yang ya peduli juga sama kita, ada ya memberi kita lebih gitu ibaratnya. Pelayanannya walaupun kita melayani Tips. kita dilayani juga, bukan hanya tipsnya nggak bentuk duit juga, iya, barang, makanan, Dikasih kasur gitu. makanan Oh, misalkan. makanan. minuman gitu, Minuman. ibaratnya. Dan ya itulah yang paling mengesankan itu. Nah, bagi kawan-kawan curhat pelaku usaha yang sedang bikin usaha dan drop, yang sedang merencanakan bikin usaha, boleh dong curhat-curhat nanti. Boleh. Trik-triknya gitu, melihat Iya. peluang gitu. Karena kalau usaha tuh yang penting jalan dulu aja. Karena kita awalnya kalau terlalu banyak rencana nggak akan jadi. Kebanyakan seperti itu. Betul. Dengar-dengar seperti itu. Jadi berapa kali kami tuh punya rencana mau bikin A, B, C, mau bikin coffee shop sudah banyak, mau bikin apa, nggak jadi semuanya. Jadi mending jalan dulu aja, nanti dana itu akan mengikuti di belakangnya. Ini namanya. Misalkan utang koperasi, gitu. Utang bank. Utang kan wajib hukumnya. Iya. Rumus omset atau pendapatan kalau nggak salah Iya, modal. betul. Kalau nggak ada utang nggak bisa ditotal loh. Iya, jadi jangan takut untuk memulai dengan uang yang kecil gitu loh. Karena sebenarnya untuk memulai barasin kan tidak, maksudnya uangnya nggak sampai yang kayak ratusan juta, puluhan juta. Awal mulai itu nggak sampai puluhan juta, nggak sampai. Modalnya cukup niat sama bikin. Niat Bawa sama alat pel, iya itu kan nggak terlalu mahal ya, kayak Iya. alat pel. Terus mungkin untuk beberapa chemical memang mahal, cuman kan itu belinya kan dalam satuan besar ya. Jadi nggak terlalu mahal gitu. Sangat terjangkau lah, sangat bisa diaplikasikan ke yang lainnya juga. Iya, sama nih kayak misalkan nih ada orang yang punya ada acara arisan, acara nikah adat di rumah gitu, nggak usah sedih gitu, karena kami juga bisa bersihin rumahnya setelah acara arisan, secara iya arisan, kebaktian atau ibadah apapun, Bahkan akad ada nikah, jasa cuci piring gitu. cuci piring, Cuci piring juga? Iya. Iya. 300.000 untuk 300 piring. Gitu. Kalau Satu misalkan piring 1.000 ya. Yes, tapi kita kan Tapi minimal Kalau order ada ya acara untuk taruh. satu kali. betul kan, siapa yang mau nyuciin piring kalau habis ini? Iya. Uyuh, capek, lelah. Semangat di awal, undang orang banyak, Iya. sediakan bikin menu banyak, semangat. Tapi setelahnya udah capek, Ya, biarkan kami yang menyelesaikan semua perkara yang Anda buat itu. Sementara biar kami yang khusus bersihkan. rumah-rumah atau next nanti ke Gedung. kembali ke hotel, ke gedung kantor dan sebagainya. Kalau kami kan Kantor polisi rencana, mungkin. kantor polisi takutnya nanti harus bawa helm kan, takut deh adek, takut ditilang masuk situ. Ya, kan banyak gedung-gedung instansi pemerintah Iya. seperti Polda banyak kaca, terus Betul. di perbankan juga banyak kaca. Iya. Nah, itu next bisa dilayani juga ya. Iya, Bisa, siap. karena ini sudah ada beberapa penawaran juga untuk ke sana. Kami juga kan mempersiapkan untuk dari staffnya juga, chemical dan yang lain-lain. Kami yang penting tuh di usaha itu kan dari teamworknya ya. Karena kalau misalkan punya yang pekerjanya nggak
satu visi misi dengan yang punya, atau kebalikannya. Makanya kami di Baraksi itu nggak ada atasan dan tidak ada bawahan. Semuanya manajer ya? Semuanya manajer. Oh, manajer. Manajer. Semuanya manajer. Jadi ada manajer operasional, ada manajer masalah duit. Ngomong berapa manajer sih di sini? 3. Banyak kan? Saya kira banyak. Enggak. Kalau eksekusi rumah bertiga itu aja. Oh tenang, kami punya yang namanya outsourcing orang-orang. Gitu. Iya tetap. Kita kan kita punya casual dan daily worker juga. Ini lama nggak dengar kata-kata casual. Iya, tahu ya casual juga. Sama dia. Iya. Saya dulu pernah merasakan itu. Oh iya. Jadi udah tahu ya. Iya. Iya, jadi kami ada beberapa perbantuan juga. Karena kan sebenarnya tuh yang terdampak COVID ini kan nggak cuma 2 atau 3 orang aja, tapi banyak. Makanya kami tetap gimana caranya membantu mereka. Kalau bisa semua aku bantu Mas. Tapi apa daya, kami ini kan masih unyu-unyu. Unyu-unyu. Dan kami juga nggak khawatir kalau misalkan anak-anak ngebersihin rumah, ngebersihin gedung, ataupun ada acara arisan ngebersihin, acara pernikahan. Kami nggak khawatir karena mereka semua sudah punya pengalaman di bidang housekeeping. Jadi nggak perlu di training lagi. Begitu. Bagian nyetir atau polishing piring jangan khawatir. Iya, nyetir. Dijamin mulus, nggak akan ada jerawat di piring-piringnya. Gitu. Kalau ini misalnya dalam sebuah rumah ada kerusakan dikit atau ada tamannya ada rumput atau ada apa. BTW itu rumah dalamnya saja atau sampai luarnya? Dalamnya aja. Oh, dalamnya aja. Ya sampai. Taman sekalian. Enggak, kalau taman kami belum berani ya, karena kan beberapa untuk taman kan ada yang estetikanya. Gitu. Kita nanti mungkin hanya next baru bisa. memulai gitu. Mau mulai. Tapi next pasti kesana ya. Next ya. Pelan-pelan dulu. Pembuatan taman dan yang lain kan estetikanya aku masih nggak ada. Lihat aja muka gue nggak ada taman-tamannya kan. Penuh ilalang. Bukan ilalang ini. Mawar. Mawar berduri. Okay. Susana. Sebelum kita ke closing statement, satu pertanyaan terakhir atau satu rencana ke depan bagi Barasih sendiri dan tim dan dengan para casual dan sebagainya. Ke depan seperti apa sih? Ya kalau dari kami kan pengennya Barasih ini tetap maju dan tetap ada. Nah, sembari kami ini mengajak ya untuk semua pemuda-pemuda yang ada di Palangkaraya ini yang terkena dampak secara langsung ataupun tidak langsung, jangan patah semangat, jangan menyerah karena kita ini pasti bisa, kita ini masih muda. Tetap harus terus berkarya, ide-ide baru itu harus terus bermunculan supaya apa, kita bisa membangun Palangkaraya ini terutama di Kalimantan Tengah juga kan, semakin membangun agar kita semua kan bisa sinergi ya. Para pemuda yang ada di Palangkaraya ini, pemuda-pemudi semuanya, jangan menyerah, jangan takut untuk memulai, yang penting jalan dulu dan kerja dulu gitu. Jangan langsung lihat, oh ini enak ini enak nggak banget. tahu awalnya seperti apa. Yes. Ini sudah sukses nggak tahu awal seperti apa. Iya, semua Proses itu awal ya beliau ini. Jangan sampai ketinggalan nanti misalnya sebulan 2 bulan atau bahkan nanti ke depan, wah Nines sekarang dan tim sekarang sudah ini Kak Nines. iya. Nggak Udah lihat gede. awalnya seperti apa, gitu. Awalnya tangisan-tangisannya. Memang pasti akan ada jerih payah di balik itu gitu loh. Kurang tidur. Terus habis itu juga kecapean, itu pasti ada. Cuman kan kita sebagai pemuda-pemudi yang ada di Palangkaraya ini jangan menyerah. Kita tetap harus maju karena COVID-19 pandemi ini kita semua merasakan. Betul. Dari Barasih sendiri, saya sendiri pribadi juga merasakan, makanya kami membuat Barasih ini. Nah, kami mengajak semuanya untuk ikut berkarya. Bung Luberto gitu. Iya. Kedepannya seperti apa rencana dan harapannya gitu. Ya kalau kedepannya harapan kita ya kita ini mau maju gitu, intinya kita mau masih ada harapan, ada cita-cita yang ingin kita capai ya. Kita rindu kalau Barasih sih kita mau punya outsourcing pertama di Kalimantan Tengah gitu ya. Amin. Kita rindu karena untuk selama ini kan outsourcingnya ya dari luar semua gitu. Ya tidak ada uluh itah gitu ya. Betul. Nah kita harus membangkitkan ya putra daerah ulu itah itu.
supaya kita bisa membangun Kalteng ini gitu, membawa sebuah perubahan juga buat generasi muda. Yang pasti tetap semangat meraih angan dan cita-cita kita buat teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin hari-hari ini mengalami dampak dari COVID-19 ini ya. Selama kita masih hidup ya masih ada kesempatan ya, mari kita terus berjuang gitu. Jangan patah semangat, jangan nggak punya harapan atau putus asa itu. Karena kita masih diberi kekuatan kesehatan ya, kita harus bersyukur. Yang pertamanya harus bersyukur karena masih ada jalan di depan kita, pasti ada jalan-jalan terbuka ya. Pastinya kita semuanya ingin maju, ingin berkembang, ingin mengalami perubahan hidup gitu ya pasti ya. Oke. Ya. Yang penting tetap semangat dan terus Tetap berkarya. semangat. Tuhan tidak tidur, guys. Surat pelaku usaha kali ini kita sampaikan di sini dulu. Next kita masih banyak kawan-kawan hotel, kawan-kawan pelaku usaha yang lain, mau yang franchise, mau yang waralaba, mau apa Iya. tetap ikuti terus. Yes. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya.